Om Swastiastu, Semeton Serang Sami. Pada hari ini saya berada di sekolah SMP Negeri 1 Gianyar, tepatnya di Jalan Ngurah Rai. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 6 April 2022, Polsek Kota melakukan pengecekan langsung terkait beredarnya atau ada oknum misterius yang memberikan kue ke sekolah-sekolah. Simak hari ini Polsek Kota akan melakukan sidak langsung di sekolah SMP Negeri 1 Gianyar, tepatnya di Jalan Ngurah Rai, Semeton Bale Express. Oknum atau pelaku tersebut sudah diamankan di Polsek Ubud tadi pagi, Semeton. Ini suasana sekolah SMP Negeri 1 Gianyar. Ini ada dari Bapak petugas dari Polsek Kota melakukan penyelidikan. Saat ini oknum atau pelaku tersebut sudah dimintain keterangan di Polsek Ubud. Jadi gini, Pak sudah lah, ya, Pak Yono, ya, Ampura lagi, kan betul ada berita viral, ya berawal dari saat ini Polsek Kota viral yang di SMP 1 Biki terkait adanya pemberian sesuatu barang lah, ya, ada gelang, ada makanan untuk permen, roti kepada anak-anak murid. Nah, saya konfirmasi sesuai dengan perintah Bapak Kapolres, Pak Kapolda. Karena berita ini kan agak sedikit meresahkan anak-anak sekolah, kan itu, termasuk orang tua murid juga. Ya tentunya kami dari aparat kepolisian, perintah Kapolres sudah turun ke bawah juga mengecek, walaupun belum ada laporan, ya kita jemput bola. Nah untuk terkait di SMP 1 ini, kejadiannya di mana? Di dalam sekolah apa di luar? Di luar sekolah. Di luar sekolah. Di depan. Ketika anak-anak itu pulang sekolah, dia kan lagi menunggu jemputan dari orang tua, dari keluarga, dari tempat itu kan. Nah ketika itulah ada oknum yang membagikan. Kalau di anak-anak kami sih lebih banyak disebut oleh mereka itu kue. Belum di sini ke SMP 3 ada yang juga ya. Iya lanjut. Ya, itu dah. Kue api ya. Tapi barang-barang ini kan Pak pegang enggak? Nah sekarang gini Pak prosesnya, ya biar saya ceritakan dulu kan kemarin sore itu kejadiannya, terus sekitar jam kurang lebih jam 7-an, itu saya ditelepon oleh salah seorang guru. Diceritakan ada peristiwa begitu, saya langsung buat instruksi karena kita kebetulan kan punya grup anak-anak kan. Saya langsung bikin instruksi, saya instruksikan kepada anak-anak agar tidak menerima pemberian sesuatu dari orang lain yang belum kita kenal apapun bentuknya. Dan khusus untuk kejadian itu saya sudah sarankan kepada anak-anak bagi yang belum mengkonsumsi agar tidak dikonsumsi, dan yang lanjutkan dengan mendeteksi anak-anak itu, memetakan anak-anak yang kirimkan form ke mereka. Saya minta data namanya, kemudian kelasnya, mereka sudah mengkonsumsi atau belum kue tersebut, kalau sudah apa dampak yang ditimbulkan. Terus semalam yang tunggu sampai kurang lebih jam 10:30, akhirnya masuklah datanya Niki. Berapa orang nih? 15 orang yang melaporkan ke tiang. 15 orang melaporkan ke tiang dengan dampak pusing 3 orang, kemudian panas badannya, suhu badannya naik 1 orang, kemudian 1 orang ini kuenya dibuang,
Yeah. kemudian 4 orang belum memakan, Yeah. sedangkan yang 6 orang itu tidak ada efeknya. Dan dia sudah minta Yang 6 orang sudah dimakan juga. belum makan dia, tapi Tapi tidak ada efek, dampak. nggak ada Oh, efek. nggak ada. Dan dia minta kepada siswa yang belum memakan hari ini biar dibawa ke sekolah. Tadi sudah dilaporkan oleh teman yang bertugas di BK, itu barang itu sekarang sudah ada di BK. Bisa dibawa ke sini nggak? Biar balik ya. Ya gitu, yang minta yang telepon seperti ini. Man, nang tulungin kue. Oh, ini barang, nah ini barangnya. Ini Oh, ini ada. Gelangnya. barang kuenya tuh mas. Wih. Coba minta di Pak De. Pada Kebetulan yang dengar katanya Pak Kapolsek Diki, oke, lanjut aja ke suruh mampir Diki. Oke. Barusan dari Pak ngecek tapi? Komisi Pelindungan Anak. Oh, gini Pak, gini. dari sekarang Pak De, sekarang Pak De. Kita buat laporan gitu. Dari reskrim Hari ini juga datang dari KPPAD Provinsi Bali. ini udah Sudah diambil di Ubud. ya Orangnya, tapi yang jelas Imade dia Ariasa. melakukan apa nggak tahu kan apa di sini Dari enggak ya Kapolsek kemarin kan gitu. Kota. Mungkin untuk video nanti untuk perkembangan selanjutnya akan ya, jadi memang kita sudah dari Jadi gini Pak. Ya. Nah ini kan sudah kejadian. Ya. Sudah konfirmasi ada anak-anak yang sudah mengalami hal demikian. Nah saran kami kepada pihak sekolah maupun ya diteruskan pada orang tua atau wali murid, kemudian ada grupnya pasti kan itu. Ya. Seperti Pak sarankan sudah bagus. Namun demikian apabila ada hal-hal yang sama serupa begitu lagi segera ya bisa dilapor ke polisi ya untuk antisipasi saja. Dan itu jangan dimakan. Siapa tahu isinya ya, siapa tahu isinya barang itu permen mengandung zat narkoba atau zat apa kan kita tidak tahu itu. Kita sedang tangani ini dan barangnya masih akan kita cek uji lab kandungannya. Ya mudah-mudahan tidak ada maksud apa-apa dari mereka kan itu. Tapi dengan demikian karena ini meresahkan masyarakat, wajib hukumnya kami turun ke lapangan. Ya sesuai dengan perintah Kapolres juga para Kapolsek semua yang turun. Ya. Gitu, ya. Jadi itu aja saya minta tetap sampaikan saran pada anak-anak tenang, tidak usah terlalu ini ya. Anak-anak kita sih sudah juga semalam yang udah begitu terima info, yang sudah kasih instruksi seperti yang dia sampaikan tadi. Kemudian yang kedua yang lakukan pendataan, karena dia juga kan mesti koordinasi ke Bapak Kadis kan, dia juga membutuhkan apa yang kami lakukan di lapangan. Ya syukur-syukur tadi malam kita sudah Jadi ada anak yang sampai tidak sekolah. Tidak ada. Karena Barang begini, sini barang deketin sini. ceritanya bagi anak-anak yang pusing ini kan, yang pusing begitu dia nyampe rumah di mandi dia, ini sudah efeknya hilang. Ini barang Oh, itu. yang dibagikan. Yang Jadi Yang semua diberikan anak ke yang siswa. dapat ini masuk semua, tidak ada masalah dampak apa ya. Mantap. Jadi betul-betul tanda tanya besar. Nah, makan apa? Nah iya. Nah itu nanti kita akan cek lewat lab. Nanti kan ada dari Satuan Narkoba Polres yang akan kan gitu ya. Nanti konfirmasi lagi Pak. Niki memang menarik sekali Pak. Jadi sebenarnya dulu udah pernah kejadian mirip seperti ini. Dari Jadi Niki mudah-mudahan terbukti sekarang menemukan barangnya. Dan apalagi pelaku, nah, anggaplah di Sekarang kan kita tidak tahu. Betul. Kalau dia hanya memberikan sesuatu dan makanan sah, makanan itu tidak mengandung apa-apa kan tidak ada masalah. Betul. Ya, itu. Sepanjang itu masih ini ya, namun perlu diwaspadai aja. Betul. Jangan sampai menerima barang suatu nanti terjadi apa-apa kan kasihan anak-anak itu gitu aja. Tapi paling tidak kesempatan Niki media akan bisa membantu mensosialisasikan Ya memang. dan mengingatkan Saya ditanya oleh masyarakat. media, maka saya konfirmasi. Betul. Maunya ada anak anak muridnya yang kesini. Coba barang berapa orang, 2-3 orang itu ya? ya. Kan ya kalau memang ada siswanya Panggil ke kan sini. sudah mulai masuk dia. Supaya ada pengalaman Bukti. kita langsung Betul, dari muridnya gitu. Ya. Jadi kami sendiri Pak Niki suatu pengalaman yang sangat penting Niki. Jadi sebagai lembaga Komisi Perlindungan Anak yang tugasnya mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, kita berharap hal Niki akan menjadi pengalaman untuk meningkatkan kewaspadaan. Itu sebenarnya tidak bermaksud untuk membuat keresahan, tapi meningkatkan kewaspadaan para orang tua, kemudian anak-anak juga meningkatkan keberaniannya untuk menolak gitu. Karena jujur aja upaya penculikan beberapa kali terjadi, tapi penculikan pun sudah pernah terjadi. Nah, informasi di media sosial itu kan berkembang pesat, menyebar, sehingga kita tidak berharap masyarakat juga takut, tapi masyarakat juga jangan sampai abai gitu. Jadi anak-anak kalau boleh kami selalu mengingatkan
kalau menunggu penjemputan mendingan di lingkungan dalam sekolah. Kalau begitu mereka sudah di depan ditunggu oleh orang tuanya, tinggal diinformasi jemput gitu. Yang berapa kali menemukan anak-anak kadang-kadang sampai agak kesiangan menunggu dalam 1-2 orang saja di depan sekolah, itu punya potensi untuk pihak-pihak tertentu melakukan peluang untuk pendekatan dan lain-lain. Nah, jadi ini yang selalu kita dorong supaya kalau boleh ada surat edaran yang dari pihak sekolah resmi gitu. Jangan sampai lewat WA. Kadang-kadang WA itu seperti kesannya kurang jelas gitu sumbernya. Sehingga kalau udah jelas surat edarannya, bila perlu Dinas Pendidikan pun mengedarkan, mempertegas agar meningkatkan kewaspadaan. Apalagi maaf aja zaman krisis mungkin ini kan peluang potensi dan lain-lain banyak. Ya, kami berterima kasih dari pihak polisian sudah sigap langsung bisa menemukan yang terduga pelakunya. Berharap akan ada kejelasan motifnya. Berharap juga akan ada tindak lanjut. Adik-adik Kau buka sepatu? Oh, buka sepatu karena karpet ya? Aduh, sorry, saya pakai sepatu ini. Dan cukup bikin perwakilan aja. Perwakilan aja, Anda bisa. Dia sudah cerita, satu sudah cerita. Siapa yang mewakili bisa cerita? Yang mengalami kemarin. Surya, sini Surya. Oh, Surya, ini namanya Surya. Sorry. Kemarin kan saya lagi kumpul bareng teman-teman saya sama dia di patung SMP Negeri 1 Gianyarnya. Tiba-tiba ada orang Papua, Orang asing lah. Orang asing. tidak kenal, datang ke saya sama dia sama teman-teman lainnya nawarin jajan sama gelang. Dia katanya bilang dari universitas dari Jakarta. Dia mau dari Jakarta dia ke Bali. Dia jelasin tentang orang-orang elit seperti Bill Gates, orang-orang kaya pokoknya yang mau ke Bali. Dia juga ngasih jajan seperti itu ke kita. Sampai dia mau foto. Dia katanya buat dokumentasi. Dia katanya ngajar di sekolah sana. Pokoknya di sana tentang kayak KS-PAN yang menanggulangi narkoba gitu, Pak. Oh iya. Jadi adik sempat makan enggak ini? Dikit saja. Tapi langsung. Apa rasanya? Rasanya seperti roma kelapa, seperti kue kering. Ada rasa apa setelah makan itu? Nggak ada rasa apa. Ini ada pusing? Yang pusing siapa? Gejala panas karena saya panik. Oh gitu, karena panik ya. Oh Oke. iya. Jadi tidak dipaksa ngasihnya enggak? Gitu ya. Oke. Baik, adik-adik nanti apabila ada yang demikian selalu waspada. Terima kasih ya, sudah bagus. Nanti kalau ada memberikan sesuatu tolak saja. Tidak Pak, itu ya, karena tidak dikenal ya. Kenal juga ini nanti takutnya isinya nih macam-macam kan itu ya. Terima kasih, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Terasa itu aja. Ya. Penting. Ya sudah sebelum aja makan langsung jatuh jajannya. Oh langsung jatuh jajannya pas saat makan. Pas kan makan dikit, rasa roma kelapa tiba-tiba jatuh. Apa yang jatuh di mulut atau di tangan? Yang di tangan apa yang di mulut? Di tangan jatuh. Oh gitu, yang tangan jatuh. Jadi Tidak ada apa-apa. karena makannya sedikit ya. Patut dicurigai. Siapa namanya? Surya, kelas berapa? Kelas 7E. Oh 7E, Surya. Ya, kita perlu tetap waspadai Pak Kapolsek. Karena gimana pun juga kalau orang baik ingin memberikan seperti ini, mendingan datang ke sekolah kan, izin, kemudian membagikan ini baik-baik, bila perlu dicoba bersama-sama kan gitu ya. Itulah sebenarnya aturannya kan demikian. Sekolah sudah ada aturan. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk juga. Betul. Ya, ada lagi yang ditanyakan oleh wartawan? Cukup? Terus ini dibawa kemana sekarang? Ini kita anukan dipegang dulu di sekolah. Apabila nanti dari Sat Narkoba membutuhkan, karena sebagian tadi sudah diambil di SMP 3. Oh, SMP 3 juga ada. Ada SMP 3. Karena di Ubud sudah diambil orangnya katanya. Diambil di Ubud. Sedang diinterogasi di Polsek Ubud. Kan di sana kasus viralnya sini. Viralnya di sini, makanya saya ke sini dulu baru ke sana. Yang Ubud sudah ditangkap ya Pak. Ini uli dini tuh pengenah tuh. Anda tahu isinya? Uli dini. Isinya saya nggak tahu. Ditolong dong, ditolong. Katanya orangnya Ditangkap tidak ada. orangnya. Sudah Ya, diinterogasi di Polsek diinterogasi. Ubud. Ada cerita jadi apa? Jadi presiden. Jadi miliarder bukan cita-cita namanya itu. Itu Pekerjaannya. Surya jadi wartawan aja Surya. Jadi miliarder katanya dia. Aduh jadi miliarder. Saya juga mau jadi miliarder. Ini anak cerdas ini.
Adik, gimana cerita yang lain? Gimana waktu itu juga? Soalnya bareng sama Terima kasih deh ya. Oh, bareng. Sehat kok, adik juga dikasih. Hati-hati ya, waspada. Ya, balik Oke. balik. bilang juga kayak gitu. Tapi si bilang juga isi racun bilang. Oh, dibilang kayak Bilang ya, gitu. Cuma tanya nama, habis itu di foto gitu. Ya. Mak, maaf, aku apa? Kepala sekolah SMP Negeri 1 Gianyar. Pak Wayan Mawar. Namanya juga cerita, Pak si narkoba. Ya, tetap waspada ya. Tadi sudah diingatkan teman-temannya ya. Pokoknya kalau ada yang orang tidak dikenal, sebaiknya menghindar. Ya, sebaiknya bila perlu tunggu di dalam sekolah. Mawar, Ya. mawar. Ya. Jadi jangan sampai Tapi teman-temannya juga takut. Ada sedikit. Sini. Tetap harus waspada. Biar cepat. Ada yang mau ditanyakan sekalian. Silakan, Oh, silakan. ini. Semuanya. Oh, lempar. Kepala sekolah juga. Oh, lempar. Hanya nuhun ya, sambil gini. Ya, tetapi man 15 data yang masuk semalam. Ini sifatnya, sifat tahunan dibutuhkan sama pihak berwajib biar gampang. Banyak nih. Nah, namanya apa? Pak Kepala Sekolah di bawah aja katanya nih. Biar ada suasana ruangan. Oh, ini bau nih, itu Maman. Dirimu dianukan di Instagram, salah-salah juga diliatin, malu-maluin aja kemarin tuh. Yang mana? Yang goreng itu loh. Kenapa dong? Salah jalan gitu. Asalnya nanti alihin begitu dipilih nanti ada Instagram padahal. Dia edit Nggak bisa itu kan orang live nih. Dan ini dan. Dari komisi penyelidikan sini ikut ya. Yang mana duluan? Nah, Kapolsek dulu, Kapolsek dulu. ya. Live temannya lagi satu mau live. Kesiapan. Dan bisa dijelaskan terkait adanya yang viral ini, gimana hasil klarifikasi tadi? Baik, hasil klarifikasi kita dengan adanya permasalahan yang viral, pemberian makanan oleh orang yang tidak dikenal pada anak-anak sekolah di lingkungan Gianyar khususnya ini. Nah, kami sudah konfirmasi kepala sekolah, kebetulan ada dari Komisi Perlindungan Anak Gianyar juga sudah ada di sini. Kita berkolaborasi untuk sama-sama menyarankan kepada baik itu pihak sekolah maupun pihak orang tua atau masyarakat agar lebih hati-hati dan mengawasi anak-anaknya. Serta menghimbau anak-anaknya apabila pada saat keluar dari sekolah, lingkungan sekolah, kalau memang belum dijemput, sebaiknya menunggu di halaman sekolah saja. Apabila ada makanan atau sesuatu yang diberikan, nanti kita tahu isinya apa, agar ditolak. Dan ada keberanian untuk menolak, saya rasa itu. Untuk penelitian tadi ada indikasi nan. Jadi hasil ini masih didalami oleh rekan kami dari Polres, khusus narkoba, terkait dengan isi makanan dimaksud. Karena ada beberapa dampak yang memang menyatakan, ada yang tidak berdampak, ada yang berdampak pusing, ada beberapa panas, kan itu. Nanti apa isinya? Ya mudah-mudahan isinya tidak ada permasalahan. Ya, namun demikian tetap Dina himbau juga pada masyarakat yang ingin memberikan sesuatu pada institusi atau anak-anak agar datanglah ke sekolah sesuai prosedur, menyampaikan dulu apa yang mau berikan, jangan sampai ada miskomunikasi atau permasalahan yang tidak diharapkan sehingga meresahkan lingkungan masyarakat sendiri. Untuk makan itu apakah akan diuji lab kemana? Nah itu kita akan dalami itu uji lab dan tentunya akan hasil ide kita sudah buat laporannya dari Polres sesuai dengan perintah Pak Kapolda, Pak Kapolres agar itu terkait dengan hal yang meresahkan masyarakat agar diantisipasi lebih dini. Makannya berupa kue saja kemudian. Ada berupa kue, ada yang menyatakan berupa makanan, permen gitu ada juga, ya termasuk lah. Ya, terima kasih Pak Kepala Sekolah mungkin. Kronologi. Baik, terima kasih. Kemarin sore itu setelah anak-anak kita itu pulang sekolah, mereka ketika menunggu jemputan di depan area sekolah kita ternyata didatangi oleh oknum yang tidak dikenal oleh anak-anak kita. Cuman mereka menampakkan pola komunikasi yang sesuai lah dengan anak-anak. Mereka menawarkan makanan kecil, ada yang berupa gelang gitu. Nah, sehingga dari situasi itu anak-anak kita banyak yang menerima. Kemudian ada yang mengkonsumsi dari jajan tersebut. Nah, saya selaku kepala sekolah kira-kira hampir jam 7 malam itu menerima laporan dari teman guru terhadap peristiwa tersebut. Saya langsung
Karena kebetulan kita punya WhatsApp group yang kita bisa jalin komunikasi langsung dengan seluruh siswa. Saya instruksikan kepada anak-anak, satu, secara normatif, mereka agar tidak mudah untuk menerima pemberian apapun dari orang-orang yang belum dikenal. Dan terkait dengan kejadian yang sudah terjadi, saya sudah langsung instruksikan bagi yang belum mengkonsumsi itu agar tidak dikonsumsi lebih lanjut. Dan saya langsung kirimkan form pendataan kepada anak-anak. Saya minta data nama anak-anak, kemudian kelasnya mereka, kemudian mereka apakah sudah mengkonsumsi atau belum barang yang mereka terima, dan efek apa yang ditimbulkan. Nah, data itu saya gerakkan, kemudian sampai jam 11 malam, itu saya tunggu laporannya. Mungkin karena anak-anak kita kan juga mereka lelah dan sebagainya, tidak membuka HP-nya, itu masuk data 15 orang anak-anak yang melaporkan. Nah, dari data itu ada 6 orang anak menyatakan tidak ada efek. Mereka makan tapi tidak ada efeknya. Kemudian ada 3 orang yang menyatakan pusing dan ngantuk. Tetapi setelah mandi, efek itu hilang dengan sendirinya. 1 orang ada menyatakan suhu badannya agak naik gitu. Dan 1 orang ada yang menyatakan itu dibuang langsung dan ada yang belum memakannya. Seperti itu, dan saya sudah minta bagi siswa yang belum mengkonsumsi atau yang masih memegang barang itu agar hari ini barang itu disetorkan ke sekolah. Nyatanya memang sudah terkumpul semua barang-barang itu di Satuan BK yang akan kita lakukan tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan dari penanganan kasus ini. Jadi seperti itu yang sudah kami lakukan di sekolah. Kita memang sudah punya skema, sudah punya protap bagaimana anak-anak itu datang ke sekolah, kemudian mereka pulang, itu kita sudah punya protap yang jelas. Tapi namanya anak-anak, kita banyak sekali anak siswa. Kalau kelas 1 saya itu hampir, kita di sini itu hampir 589 orang. Dari anak itu kan memang ada saja lah yang mereka itu masih ya senang bermain dan sebagainya, sehingga peluang-peluang itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua, kami dari pihak sekolah, dari keluarga utamanya, agar bisa taat terhadap sistem yang sudah kita bangun. Jam berapa harus dijemput anak-anaknya, kemudian di mana harus dijemput, itu kita harapkan semuanya bisa berpegang pada aturan main yang sudah kita tetapkan. Terima kasih Pak. Mungkin Pak, Dari KPPHD Provinsi Bali adalah tugas kami begitu dapat informasi ada yang viral terkait dengan kasus ini, jadi kami berusaha untuk turun langsung. Jadi kebetulan hari ini bisa ketemu dengan Bapak Kapolsek, langsung dengan Pak Kepala Sekolah. Kami mengapresiasi sekali langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menyikapi informasi ini, langsung mengambil langkah-langkah yang jelas. Kemudian dari Kapolsek juga kami sangat mengapresiasi, sudah langsung bisa menyikapi, bahkan informasinya sudah ditemukan orang yang diduga melakukan sesuatu yang mencurigakan gitu. Selanjutnya yang paling penting bagi kami adalah mendorong anak-anak kita. Anak-anak menjadi mandiri, bahkan siap untuk menjadi pelopor dan pelapor. Begitu menerima sesuatu yang diduga, sesuatu yang aneh gitu, harus segera melakukan upaya minimal melapor. Melapor ke siapa? Ke orang tua, kemudian kepada pihak sekolah maupun pihak-pihak lain. Yang kedua, kami tetap meningkatkan kewaspadaan. Tidak perlu melakukan hal-hal yang berlebihan, apalagi takut dan lain-lain, apalagi resah. Kita mendorong anak-anak kita, orang tua, masyarakat meningkatkan kewaspadaan untuk melihat situasi lingkungan. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, kita harus mengambil langkah-langkah 2P tadi, pelopor dan pelapor. Jadi kita melapor ke pihak yang terkait, termasuk pihak yang berwenang. Sehingga harapan kita tidak ada muncul kekerasan terhadap anak. Nah, ini yang kita cegah sebagai bagian pelindungan anak, termasuk pelindungan dari potensi, peluang, upaya yang menimbulkan masalah kepada anak, termasuk penculikan, atau mungkin yang bisa memberikan efek obat. Karena kasus-kasus obat yang seperti ini sebenarnya sudah banyak yang dimunculkan di masyarakat, bahkan sudah di aparat penegak hukum termasuk BNN pun sudah banyak mempublikasikan hal seperti ini. Jadi kita harus meningkatkan kewaspadaan, termasuk kemandirian, kecerdasan, dan keberanian untuk anak-anak dari kita. Saya kira itu yang paling penting, jadi membangun potensi dari anak-anak kita untuk tidak mudah untuk menerima sesuatu dari pihak yang kita tidak mengenal. Saya kira itu yang paling penting. Terima kasih. Pak, Imade Ariasa, komisioner. Komisionernya, yang bidang pendidikan.
di Provinsi Bali. Pas. KPPAD Provinsi Bali. Niki hanya di Provinsi Wetan. Suksema Semeton Balai Express sudah menonton live ini. Selengkapnya baca di online Balai Express, Balai Express cetak dan YouTube Balai Express. Suksema Semeton sama-sama. Semoga bermanfaat bagi kita semua.